media. Baiklah, marilah kita mulai saja dengan materi ini yang akan disampaikan oleh Erin. Kepada Erin, kami persilakan. Sejarah Pancasila. Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar negara pada saat sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian diterapkan sebagai hari lahir Pancasila. Gagasan yang disampaikan oleh para pendiri bangsa mengalami berbagai perkembangan sehingga akhirnya dihasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945 disetujui bahwa Pancasila dicantum dalam muka 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Ideologi Pancasila dan pandangan hidup. Pancasila sebagai ideologi atau ideologi Pancasila merupakan suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan pandangan filosofis yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang menjadi pedoman bagi kehidupan individu dan masyarakat Indonesia. Pancasila dalam kehidupanku. Nilai-nilai Pancasila sangat perlu untuk dikembangkan dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari. Hal ini bertujuan agar masyarakat tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Perilaku teladan tersebut dapat kalian lihat melalui sikap para pendidik bangsa maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya, orang tua yang dengan timpal kasih sayang merawat dan membesarkan kalian, memberikan hak pada pendidik kalian agar menjadi anak yang taat terhadap perintah agama dan peraturan yang berlaku. Dan seorang guru di sekolah mendampingi kalian untuk belajar serta mengembangkan potensi dan minat yang kalian miliki. Balik moderator. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan ke Neza. Kepada Neza. Baiklah, selanjutnya itu nilai keteladanan dalam nilai Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa ateis. Nilai ketuhanan yang juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Contoh penerapan sila pertama, yang pertama itu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Yang kedua, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya sekaligus menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya, tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, ras, ataupun keturunannya. Contoh penerapan sila kedua yaitu yang pertama mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam
nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan, di mana warga Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban sama sebagai warga masyarakat dan negara Indonesia. Contoh penerapan sila keempat: yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya, yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Contoh penerapan sila kelima yaitu yang pertama, berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajiban. Yang kedua, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil. Yang ketiga, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Neza, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Seli. Penyampaian Neza. Oke, baiklah, di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran yang telah kami sediakan. Dapat dilihat di sini terdapat burung, yakni burung Garuda yang melambangkan Pancasila. Sebelumnya, di sini terdapat 3 tokoh yang mengungkapkan Pancasila. Yang pertama yaitu Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, dan yang ketiga Sutomo. Di dalam burung Garuda terdapat 5 perisai. Yang pertama, untuk sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang dengan nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai dengan nilai kemanusiaan. Sila ketiga yakni persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin dengan nilai persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng dengan nilai kerakyatan. Dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas dengan nilai keadilan. Baiklah, di sini kami ada permainan. Di sini terdapat 5 cincin dengan masing-masing nilai-nilai dari Pancasila. Di sini kami membutuhkan satu audiens yang bersedia untuk membantu kami menjalankan permainan. Baik, pada Anda silakan. Tadi telah saya jelaskan sila-sila dari kelima Pancasila berdasarkan lambang-lambangnya. Nah, silakan letakkan di manakah sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat hingga kelima dari cincin-cincin ini. Oke, di sini telah kita lihat sila pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan kelima padi dan kapas benar. Terus di sini kami juga telah menyediakan nilai-nilai yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya telah menyediakan 5 contoh dari masing-masing sila. Silakan masukkan kembali ke dalam cincin berdasarkan
bersama. Baiklah, selanjutnya sesi kesimpulan. Kesimpulan. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila dinamakan dengan bintang, kepala banteng, pohon beringin, rantai dan padi dan kapas. Pancasila memiliki makna yang terkandung di antara sila satu ketuhanan, sila dua kemanusiaan, sila tiga persatuan, sila empat kerakyatan, sila kelima keadilan. Dalam nilai yang terkandung tersebut juga memiliki nilai teladan atau penerapan perilaku yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sangat berperan penting sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dapat diterapkan pada anak usia SD untuk menanamkan karakter yang lebih baik sejak usia dini. Di sini kami menyediakan soal latihan. Yang pertama itu, apa itu Pancasila? Siapa yang mau menjawab? Baik, kepada Nadia. Nggak di-record. Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip, dasar atau asas. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan. Baik, benar. Mari kita kasih aplaus dulu untuk Nadia. Soal yang nomor dua, siapakah pencetus pertama Pancasila? Siapa yang mau jawab? Aku, Erna. Soekarno. Ya, mari kita kasih aplaus untuk Erna. Baiklah. Soal yang nomor tiga itu, bagaimana sejarah Pancasila? Yang keempat, apa saja yang menjadi nilai keteladanan dalam nilai Pancasila? Yang kelima, sebutkan minimal 3 pengalaman dari 5 sila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kami tutup presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.